يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا، وما تساءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بخلفه كأمام رؤية ثبتت، ولا يرى أسر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى وقلبه لم ينم والعين قد نأست، ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة سف يا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Para muallimin, para asatidzah, para hujjat, bu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Jami' Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dengan izinnya dapat melangkahkan kaki kita bermuajahah kembali di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, salat subuh berjamaah di Al-Murtada.
Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah olehnya. Selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salihah. Dan yang paling utama, bila nanti kita meninggalkan dunia ini mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di masjid ini dalam rangka pengajian rutin kitab Nasha'id Diniyah sebulan sekali. Dan mohon maaf sebelumnya, bulan kemarin Al-Faqir ghaib, nggak datang, absen karena baru sampai dari Jawa Timur, kemudian terlambat datangnya. Mudah-mudahan niat kita untuk hadir pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah, thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi satu tambahan timbangan amal soleh di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Minggu ini minggu kedua apa ketiga Bu di tahun 2023? Minggu ketiga ya? Ya, satu. Ini minggu ketiga di tahun 2023. Alhamdulillah kita sampai di tahun 2023 di minggu pertama Al-Faqir duduk kembali di majelis ini. Di tahun 2023 mudah-mudahan Allah bukakan kesadaran untuk umat manusia di penjuru dunia, insyaallah Bu ya, terutama kita yang dibuka kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin hari makin lebih baik kita menjalani sikap kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibaca kitabnya kitab Nasha'ihul Ibad, kitab nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Saya pikir-pikir ini kitab kita baca sudah sampai halaman 12 loh. 12 nih kitab. Isinya banyakkan pembersihan dan juga mengisi jiwa yang gersang, bagaimana kita ini supaya selalu sibuk dengan aib kita sendiri, bagaimana kita menjadikan diri ini kun indallahi khairun nas, berusaha di hadapan Allah tuh manusia terbaik, di hadapan Allah manusia terbaik. Artinya apapun yang kita punya ketika kita menghadap kepada Allah, dengan adab kita wujudkan di hadapan Allah itu selalu yang terbaik gitu. Tapi itu terus kita berusaha. Bagaimana kita kalau sholat kita pakai pakaian yang terbaik gitu. Bagaimana kalau kita sedekah kita sedekah yang terbaik. Setiap amal yang kalau kita niatin karena Allah, baca kitab ini selalu kepengennya indallah khairun nas, di hadapan Allah tuh pengennya yang terbaik, manusia terbaik. Wa indan nafsi syarrun nas, kalau di hadapan diri kita sendiri kita jadikan diri kita ini syarrun nas. Syarrun nas itu artinya manusia yang jelek. Jadi kita nggak sibuk sama yang lain, kita tuduh diri kita ini lalai, tuduh diri kita ini masih kurang sabar, kita tuduh diri kita ini banyak keburukan-keburukannya, sehingga kita nggak sibuk dengan keburukan orang lain. Ini pengajian Nasha'id Diniyah itu isinya menyibukkan diri tentang aib-aib diri. Karena kata Rasulullah, tuba, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan dia tidak sempat lagi sibuk mengorek-orek aib orang. Artinya kita kalau tahu bahan bakarnya itu, begitu kita korek aib orang, kita punya rem. Oh iya, kenapa nih kita sibuk sama aib orang, sedangkan kita aja masih banyak aib gitu. Wa kun indan nafsi syarrun nas, ketika menghadap diri kita sendiri, kita ini orang yang syarrun nas. Wa indan nas, ketika berhadapan dengan orang banyak, kun rajulan minan nas, jadilah manusia yang sewajarnya saja tapi percaya diri. Manusia yang sewajarnya, yang percaya diri bahwa kita ini berada di hadapan manusia, ya kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah, tanpa menjilat, tanpa kita ini mencari selamat, tapi sewajarnya aja gitu. Nah kalau tiga ini dimiliki, oh insya Allah hidup kita seimbang, berimbang, tidak tertekan. Nah, kalau saya hampir aja tertekan gitu, hampir aja tertekan. Kenapa? Karena fitnah atau ujian seorang yang di depan ini itu seolah-olah
dia terbaik daripada yang lainnya gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat di depan dan di belakang, tapi Allah Subhanahu wa taala dia melihat hati di antara kita semua. Inilah amalan yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di tahun 2023 mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kesadaran kita akan kezoliman diri kita. Kenapa saya katakan mudah-mudahan kita ini tambah sadar? Karena ada satu pemerhati, ada teman saya itu pemerhati Quran. Beliau itu hafal kolbu tiap surat. Dia hafal kolbu tiap surat. Al-Fatihah kolbunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kolbu tahu kan Bu, kolbu ya, hati. Jadi tiap surat itu punya hati. Berangkat dari hadis inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu punya hati. Kita taunya hati Quran apaan Bu? Surah Yasin kan Bu ya? Wa qalbul Quran surah Yasin gitu. Ini hadis sering banget dibaca ini. Kok disebut sama Nabi qalbul Quran Yasin? Tapi sebelum Nabi sebutkan qalbul Quran Yasin, Nabi kasih tahu semua segala sesuatu itu punya hati. Yang namanya sesuatu itu kan apapun namanya sesuatu itu punya hati. Tapi di antara sesuatu yang paling utama adalah panduan hidup, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu punya 114 surat, 30 juz, 36 ayat. Nah dari 30 juz, 114 surat, kemudian 6236 ayat, ada kolbunya, ada hatinya, yaitu surah Yasin gitu. Hatinya surah Yasin. Makanya kita demen banget Bu ya baca surah Yasin ya. Ternyata dia hatinya Quran. Nah, berkembang terus, akhirnya orang-orang mulai berpikir, kenapa Yasin sebagai kolbunya, Yasin sebagai hatinya? Kalau misalnya wanita itu sentuh hatinya baru dia tunduk sama kita, kan gitu. Kata lagu Ari Lasso itu, saya nggak hafal, cuma dengar sebentar aja, sentuhlah hatinya dia akan tunduk gitu. Berarti kalau kita sentuh surah Yasin, surah-surah yang lain itu akan tunduk dong gitu. Surah-surah yang lain akan tunduk. Karena Rasulullah SAW katakan, wa man qara'a Yasin, siapa yang baca surah Yasin, falahu thawabu, maka bagi si pembacanya pahala ini bicara pahala baca Quran asyra marrat. Pahala tuh, hitungannya pahala, bukan nilai daripada tiap hurufnya, pahalanya. Nah, Yasin ini surat, dia surat ke-36 Yasin itu. Dan kalau kita misalnya buka surah Yasin yang ayat ke-36, kita samain angkanya gitu, 36, kita akan baca di ayat 36 surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha gitu. Ada nggak di Yasin tuh Bu? Ada kan? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Terus apa lagi Bu? Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Berarti semua diciptakan sama Allah berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan, tidak ada yang tidak berpasang-pasangan. Kalau kita jelas pasangan kita laki perempuan, termasuk Quran. Quran hurufnya aja berpasang-pasangan. Al-Quran tuh, Al-Quran hurufnya berpasang-pasangan. Huruf Al-Quran yang kita tahu itu ada 30, alif, ba, ta, sa, sampai ya. Tapi sebenarnya saya sudah pernah bahas, ada satu pemerhati huruf Al-Quran itu 32 jumlahnya. Yang kita tahu sampai ya, padahal ada al, ada tak marbutoh. Ketemu gak kita al di Al-Quran? Ketemu kan? Al-Fatihah tuh bisa gitu, Alhamdulillah tuh ada alnya. Di Al-Quran juga ada tak marbutoh. Jadi total huruf hijaiyah di Al-Quran itu 32. Kalau sampai ya 30 gitu. Nah, dihitung titiknya itu jumlahnya 32. Huruf yang tidak bertitik 16,
Yang bertitik 16. Pernah kita buka waktu di papan tulis ini tentang huruf yang berpasangan dan titik yang seimbang, 16. Jadi semuanya Allah ciptakan berpasangan, termasuk tubuh kita nih. Ada sel negatif, ada sel positif gitu. Semuanya berpasangan. Dan Yasin hurufnya ya sama sin. Ada yang menarik tuh. Yasin hurufnya ya sama sin. Kemudian ya itu 30, sin itu 12. 30 tambah 12 berapa, Bu? 30 tambah 12. Hah? 30 tambah 12 42 ya. 42. Nah, jadi ada dialog interaktif kata Ustadz Zulkarnain nih. 42. Tadi Yasin surah 36. Kemudian ayat 36-nya Allah memuji dirinya sendiri dengan maha suci yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala tidak berpasangan. Allah wahid. Allahu ahad. Nah, 36 surahnya Yasin, ayat 36 Allah memuji dirinya di surah Yasin. Itu ada yang menarik dalam penambahan 36 ditambah 36, ternyata hasilnya 72 ya Ustaz ya. 72 ditambah dengan kata Yasin, ya dengan sin 42, itu hasilnya 114. Artinya surah An-Nas, manusia. Ada kajian seperti itu sekarang itu. Jadi angka-angka di Al-Quran itu sekarang sudah mulai dibunyikan agar kita ini di akhir zaman yang terbiasa main dengan angka, kemudian otak kita ini sepertinya harus dipaksa untuk mengarahkan angka itu ke Al-Quran gitu. Termasuk di tahun 2023 2023. Nah, 2022 kemarin itu kalau digabung 2226 surahnya Al-An'am gitu. Surahnya Al-An'am. Ya, Al-An'am itu 165 ayat. Kolbunya gitu, hatinya surah Al-An'am itu dia punya hati. Yaitu ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini bicara hati surat nih saya maksudnya nih. Nah, 2023 2223 kalau dihitung itu hasilnya 7. Angka 7 kita biasain nih Bu, Pak, angka 7 kemana larinya? Ke surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, artinya tempat yang tertinggi. Surah Al-A'raf punya hati. Hatinya ayat berapa? Hatinya ayat 23. Antum bisa baca tuh di surah ke-7 ayat 23, itu bunyinya qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itulah dikatakan tahun ini tahun kesadaran. Tapi kalau kita tanya orang Cina, tahun ini tahun monyet ya. Karena 23 itu angka monyet. Jadi orang kalau masang togel nomor 23 monyet menang nih gitu. Nah, kita nggak begitu. Kita mainnya Quran, angka di Quran. 223, oh 7 Al-A'raf. Dia punya hati tiap surat. Kita buka hatinya apa? Ayat 23. Apa tuh bunyinya? Qala. Dia musanna, la-nya panjang ada alifnya. Berarti dua orang yang mengatakan. Siapa yang mengatakan ini? Adam dan Hawa. Nabiullah Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami ngakui kezaliman kami. Anfusana, jika kau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami termasuk orang yang zalim. Coba dah, habis Piala Dunia kemarin kita lihat, banyak banget yang masuk Islam. Iya Pak ya? Betul nggak Pak? Banyak banget yang masuk Islam. Habis Piala Dunia kemarin kita lihat ribuan yang masuk Islam. Ini pertanda bahwasanya ada peralihan kesadaran. Yang tadinya Islam dituduh teroris, Islam dituduh radikal, mereka tuduh kita Islam nih agama yang terbelakang. Itu propaganda ketahuan dan padam pada saat itu, luar biasa. Walaupun Qatar kalah gitu, tapi kejayaan Islam menang.
Mereka tampilkan bukan menang kalahnya, akhlak Islam menang gitu. Luar biasa, sampai tertulis kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu nilainya shadaqah. Kita yang tadinya ngobrol ke rumah teman nggak keluar kopi. Kita udah ngobrol panjang lebar, kagak paham juga, akhirnya begitu ngelihat begitu ternyatanya. Kalau memang meyakini wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian tuh ada Rasulullah. Artinya ada akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad udah selesai risalah 23 tahun, angka 23 juga mengingatkan kita kepada selesainya tugas Nabi di dalam menyampaikan tauhid, ajaran Islam di periode Mekah, periode Madinah 13 sampai 10. 13 di Mekah, 10 di Madinah, 23. Jadi angka 23 ini angka kesadaran. Makanya lagi rame pembicaraan tentang 2024. Rame gak? Bukan pilpresnya sih yang rame sebenarnya Pak. Kalau pilpres memang takdirnya di negara kita lagi pilpres insya Allah 2024. Tapi yang lagi rame di dunia ini menanti seorang mujaddid. Siapa nih mujaddid yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa itu mujaddid? Adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan umat. Tuh, mujaddid namanya. Innallaha ba'atsa fi kulli ra'si mi'ah mujaddidan. Allah Subhanahu wa taala setiap ujung daripada 100 tahun itu akan mengutus seorang mujaddid. Bahasa Indonesianya itu mujaddid pembaharu. Bukannya agama baru, tapi Islam yang sudah beraneka ragam warnanya sekarang ini, itu nanti ada mujaddid yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih? Di tahun 2024. Kenapa dikatakan di tahun 2024? Karena ketika itu kita diruntuhkan kerajaan Utsmani pada tahun 1924. Kan begitu ya ceritanya kan? Nah, kemudian 2024 itu sudah masuk satu abad. Makanya di 2023 ini tahun kesadaran. Yang orang kafir pada sadar sekarang. Nah kita alhamdulillah lebih dulu bahasanya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dulu kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan amal-amalan yang kita kerjakan ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka gitu. Nanti kitab ini Nasoil Ibad ini karya ulama kita, ulama Indonesia, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Saya pikir-pikir kok ini kitab saya disuruh ngajar. Oh, waktu saya berangkat umroh tuh pernah ada yang ngajak saya ziarah ke makam beliau, ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah itu, yang kuburannya berdempetan dengan jalan raya, yang ketika digali masih utuh, jasad beliau ini masih utuh, padahal beliau dari tahun 1815, lebih daripada satu abad masih utuh. Di situ saya baca Al-Fatihah 114 kali, saya hadiahkan kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani 114 kali. Dan di sana kalau kelamaan di kuburan di Mekah tuh, karena pahamnya Wahabi, mohon maaf nih kalau yang tersinggung ya, tapi memang kenyataannya begitu. Paham mereka tuh Wahabi. Wahabi itu melarang kita ziarah kubur lama-lama gitu. Saya lama baca ziarah kubur di situ, baca 114 Al-Fatihah kan, Al-Fatihah lumayan agak lama. Ditarik sama mutawif, udah Ustaz jangan lama-lama, nanti kita ada CCTV itu, saya dipanggil nanti sama petugasnya gitu, sama mutawiknya, akan diinterogasi. Di Ma'la, kuburan beliau di Ma'la, dibakikan kuburan Nabi, kuburan para sahabat. Nah, kita di Indonesia ini enak banget, mau ziarah kubur kita sehari semalam kagak ada yang nangkep Pak. Di Indonesia mau ziarah ke luar Batang sehari semalam kagak ada yang nangkep, malah demen tuh orang sono aqua laku gitu. Tapi kalau di Mekah itu ziarah lama-lama ada CCTV-nya, yang dipanggil mutawik, yang dipanggil mutawifnya, ada polisi namanya mutawik di sana gitu. Itu masya Allah, paham-paham begitu tuh kalau tersebar di Indonesia, kita khawatiri makam para ulama kita, para wali-wali yang ada di Indonesia kayak gini-gini dihancurin nih, nggak boleh gitu. Karena mereka anggap ini adalah perbuatan yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Nahan Nabi an bina'il kubur gitu. Mereka nggak paham larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Nah kita kuburan para wali
sunnahnya malah dibagusin. Makamnya Siti Khadijah, ibunya Rasulullah SAW, makamnya Abdurrahman bin Auf, makamnya para sahabat dulu bergubah kan, hancur itu dibom oleh mereka. Kenapa? Politik, urusan politik soalnya. Kalau sampai umat Islam ini tahu siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan, maka politik mereka akan hancur. Kenapa hancur? Karena umat Islam akan bersatu untuk memilih zuriyahnya Nabi Muhammad SAW yang layak untuk menjadi seorang raja. Tapi Allah yang maha kuasa, yang maha berbuat, akhirnya kita jadi tambah tahu sejarah-sejarah kesananya gitu, sejarah-sejarah cucu-cucunya Rasulullah yang lebih mengalah daripada terjadi pertumpahan darah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun ini tahun kesadaran gitu. Tahun kesadaran semuanya. Terutama orang-orang yang tadinya menganggap Islam teroris, radikal, oh ternyata tidak begitu. Islam tidak teroris, Islam tidak. Apalagi kalau di ngaji kitab ini, kitab Nasul Ibad, akan merasakan betapa Islam ini agama yang benar-benar mengenalkan seorang diri kepada Tuhan yang sebenarnya gitu. Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita susah untuk menjadi seorang hamba, ternyata kita menemukan ada seorang hamba yang disukseskan oleh Allah menjadi seorang hamba, maka kita layak untuk bermakmum kepada hamba tersebut gitu. Nah, kita lanjutkan makolahnya. Kalau yang kemarin saya ingat itu tentang pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabat, Rasulullah menanyakan kaifa asbahtum gitu, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini gitu. Kalau saya umpamanya saya ulang gitu, kan pagi hari nih, kaifa asbahtum gitu, asik tuh, bagaimana ibu-ibu kabarnya gitu, bu kabarnya bagaimana bu, ya, segitu aja kan, baik gitu. Kaifa asbahtum ayuhal ikhwan, baik. Tapi Rasulullah nanyakan sahabat kaifa asbahtum, faqalu asbahna mu'minina billah tuh. Karena kita ini udah beriman kepada Allah, jadi kita katakan baik gitu. Tapi para sahabat kaifa asbahtum, asbahna mu'minina billah. Mereka tuh bangga jadi orang beriman, bangga banget. Kami di pagi hari ini mu'minina billah gitu, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya saya di hadapan para mu'alaf nih, ini kan bukan mu'alaf, ini namanya muhtadin gitu, orang-orang dapat hidayah. Mungkin mu'alaf akan mengatakan begini, kaif asbahtum ayuhal encek wa engkoh gitu. Asbahna alhamdulillah mu'allafin gitu. Kami ini jadi orang mu'alaf ya Ustaz. Tapi kalau kita dikatakan kaif asbahtum bu, baik gitu. Nah, para sahabat ditanya kaif asbahtum, asbahna mu'minina billah. Ketika mereka mengatakan, menjawab mu'minina billah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada mereka, faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum gitu. Kalau memang kalian ini mengaku beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian kepada Allah? Mana cirinya? Ciri kalian beriman kepada Allah itu apa? Coba tunjukkan kepada saya. Ma alamatu imanikum. Kayak kita mendengar hadis ini, apa ya? Kalau kita ini termasuk juga orang yang mengaku beriman kepada Allah, apa ya? Cirinya apa? Nabi pengen dengar, apa ciri kalian itu beriman kepada Allah? Gitu. Apakah pakai kain sarung gitu, apakah pakai peci putih gitu, apakah minyak wanginya Hajar Aswad gitu, atau misik putih? Ma alamatu imanikum? Qalu, sahabat menjawab, nasbiru alal bala gitu. Tiga nih, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa narda bil qada. Ya Rasulullah, kami sabar atas cobaan yang datang kepada kami dari Allah, kami sabar. Ya Rasulullah, nashkuru 'alal raha, kami bersyukur terhadap
kelapangan yang Allah berikan. Al-ittisa' fil ma'isyah, artinya ittisa', kami dikasih keluasan, senang, duit kami ada, makanan ada, minuman ada, siap sedia, kami syukur sama Allah, kami gunakan dalam rangka syukur kepada Allah. Wa narda bil qada, dan kami redha, kami ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada ada al-hukmul ilahi fi a'yanil mawjudat ala ma huwa alaihi minal ahwali fil azal ilal abad. Qada itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi a'yanil mawjudat, pada perkara-perkara al-mawjudat, perkara-perkara yang diadakan, yang sudah terjadi, itu qada. Sekarang ibu suka nggak suka punya suami yang sekarang, itu qada lah gitu. Bapak juga begitu, suka nggak suka punya istri yang sekarang, itu qada lah. Kalau mau nambah lagi ngadu sama Allah gitu, ya Allah, Engkau takdirkan saya punya bini kayak begini modelnya, boleh nggak nambah lagi? Boleh, karena nggak ada nas yang melarang. Ibu juga begitu, ya Allah, ini laki saya kok modelnya kagak sadar-sadar dari dulu sampai sekarang. Kira-kira kalau panjang ular, pendek kodok dah ya Allah gitu, kalau bahasa Betawi gitu ya. Panjang terusin, pendek gimana ceritanya Allah nih? Tapi kita nardo, kita redha, kita ikhlas dengan qada. Walaupun kita kadang-kadang curhat sama orang begini begitu, tapi hati kita tetap mantap redonya sama Allah. Kita curhat sama orang, gimana saat nih? Ana lagi sedih sekarang, ana lagi duka, gulana. Tapi hati mantap. Itu masih dibolehkan oleh ulama. Jangan sampai kita ngadu, kita curhat, kita nggerutu, hati nggerutu kepada Allah, itu yang nggak boleh. Karena Nabi juga pernah curhat sama malaikat Jibril, kan ada hadisnya. Nah, bagaimana keadaan kamu ya Muhammad? Ajidu maghmuman ya Jibril, wa ajidu makruban. Saya lagi maghmuman, lagi gelisah, wa makruban, lagi sedih. Tapi hati Nabi mantap ke Allah, sedih manusiawi itu. Jadi ada orang nggak boleh saat kita harus kuat hati kita kepada Allah. Begitu habis ngomong begitu, tuh orang kena ituan Pak jarum, kena jarum pentul ibu-ibu, aduh gitu. Siapa nih yang mas jalan? Ya baru ngomong begitu ente tadi. Udah. Jadi curhat kita ke orang dengan kegelisahan kita, kesedihan kita, itu dibolehkan asal hati kita mantap ke Allah untuk nyari jalan keluar gitu. Karena segala sesuatu itu sudah diputuskan sejak zaman azali. Katanya begitu, sejak zaman azali. Zaman azali. Ibu kalau ditanya zaman azali itu apaan sih gitu. Tapi kita paham Bu ya. Zaman azali paham gak Bu? Zaman azali itu zaman yang ya azali lah Sat. Yang belum ada sesuatu itu zaman azali namanya. Kemarin sempat viral tuh Bu. Ada seorang ulama lah, saya nggak sebut namanya, nyalahin tukang tahlil, pemimpin tahlil disalahin. Tapi dia orang kita NU gitu, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang suka tahlil, cuma disalahin karena yang mimpin tahlil tuh bacanya Hayyu Maujud gitu Zat. La ilaha illallah Hayyun Maujud. Di sini kan dikatakan keputusan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang diadakan, al-maujudat. Al-maujud diartikan sama dia ini salah. Kok la ilaha illallah hayyun maujud, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup yang diadakan. Kok Allah diadakan sih gitu. Jadi disalahin Pak. Apakah itu salah yang mengatakan hayyun maujud? Saya juga pikirin, masa iya sih salah? Yang salah pemimpin tahlilnya apa cara mengartikan yang salah gitu. Maujud diartikan diadakan gitu. Ini mumpung mungkin di antara antum pernah lihat itu pernyataannya, saya nggak sebut namanya karena aib gitu. Saya buka kitab namanya At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat itu seorang ulama yang bernama Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, tentang definisi kata-kata apa itu al-maujud itu. Apa arti mana al-maujud? Ternyata beliau katakan
al-mawjud salasatu aqsam la rabi'a laha gitu. Makna mawjud itu ada 3, nggak ada yang keempatnya. Makna mawjud ada 3, nggak ada yang keempatnya. Yang pertama makna mawjud azaliyun wa abadiyun, itu makna pertama. Yang kedua la azaliyun wa la abadiyun. Makna yang ketiga la azaliyun wa abadiyun, gitu. Hafal nggak Bu? Makna mawjud itu 3. Pertama azali wa abadi. Bertanya lagi kita, apa itu azali? Gitu kan? Azali itu adalah ma la yakunu masbuqan bil adam. Sesuatu yang tidak didahului dengan ketiadaan. Itu namanya azali. Dunia ini Bu, tadinya ada apa kagak? Nggak ada, ya kan? Kemudian diadain. Itu namanya bukan azali berarti. Karena yang namanya azali sesuatu yang didahului dengan ketiadaan. Itu azali. Artinya belum ada segala sesuatu, itu namanya azali. Sorga diadain apa udah ada sejak dulu? Diadain. Sorga itu makhluk Allah. Neraka juga makhluk Allah. Arsy juga makhluk Allah. Tadinya nggak ada, kemudian diadain. Nah, siapa yang layak kita sebut azali dan abadi? Abadi itu yang nggak ada ujungnya, itu namanya abadi. Allah nggak ada ujungnya, betul? Allah nggak ada ujungnya. Artinya bukan nggak ada ujungnya seperti kita pikirin laut ini ada ujungnya, nggak gitu, bukan. La nihayata lahu. Allah itu nggak ada ujungnya, abadi. Allah itu kita belum ada dulu, belum lahir, Allah udah ada. Nabi Adam belum diciptakan, Allah udah ada. Azali itu zamannya belum ada segala sesuatu, gitu. Tuh zaman azali, gitu. Ini kita mesti pahamin nih Bu, makna maujud. Jangan sampai nanti orang, iya tuh Ustaz salah tuh, masih Allah diadain sih gitu. Hayyun maujud sih. Ternyata makna hayyun maujud, Allah yang ada, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memang ada sejak zaman azali dan abadi, gitu. Adanya Allah itu sejak zaman azali dan abadi. Ini kira-kira paham gak Bu? Paham insyaallah ya. Nah, makna maujud yang kedua la azaliyun wala abadi. Makna azali yang kedua maujud, makna maujud yang kedua adalah tidak azali dan tidak abadi. Apa itu? Dunia. Dunia ini enggak azali. Dulunya apakah dunia udah ada? Emang dunia emang diadain sama Allah. Makanya dikatakan la azali wala abadi. Dia enggak azali dan enggak abadi. Dunia itu. Nah, makna yang ketiga maujud la azaliyun wa abadi. Tidak azali tapi abadi. Siapa? Akhirat. Akhirat itu enggak azali tapi dia abadi. Akhirat. Makanya sorga, neraka dia itu termasuk akhirat. La azali wa la abadi. Cuman satu yang azali, Allah Subhanahu wa ta'ala, abadi. Makanya Allah punya sifat daim, maha awet. Daim, hayyun, qayyum. Allah tuh maha awet. Dulu kita belum lahir, Allah udah ada gitu, awet dia. Dan dia nggak berubah. Makanya akidah dibikin sama ulama kita sifat 20 tuh itu supaya kita mantap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi tuh. Itu udah pondasi dasar banget tuh. Supaya mantep. Jadi ketika kita curhat-curhat keluh kesah itu sama temen lagi gelisah, hati kita udah mantep ke Allah keluh kesahnya. Tapi kalau belum mantep barengan itu kayaknya nanti justru malah nggak redho dengan Allah gitu. Jadi itulah makna maujud. Salah nggak pemimpin tahlil yang mengatakan la ilaha illallah hayyun maujud? Ya nggak salah. Kalau maujud itu dimaknai azaliyun wa abadiyun gitu. Nggak salah kalau maujud itu dimaknakan azaliyun wa abadiyun. Karena Allah azali dan abadi gitu. Ada seorang ulama namanya Yahya Ar-Razi bin Mu'az Ar-Razi. Dia ini paham dengan kalimat-kalimat tauhid gitu.
Minta sorga sama Allah aja keren banget cara minta sorganya sama Allah. Kalau kita kan ada, saya dengar orang kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum Allahumma inni as'alukal jannah gitu, ada begitu. Boleh nggak? Boleh begitu, nggak salahin. Tapi namanya kita sering baca gitu, ada kekaguman dengan seorang yang minta surganya cakep banget begini, ilahi, wahai Tuhanku, engkau ciptakan sorga untuk para kekasihmu, khalaqtal jannah li auliyaika wa ahli ta'atika, engkau ciptakan sorga untuk kekasihmu, para wali-walimu, dan juga untuk orang-orang yang taat kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu ya. Wa ayastal kuffar minha, dan orang-orang kafir nanti di akhirat dia akan putus asa, nggak mungkin dapat sorga. Orang kafir itu putus asa karena udah ditutup dirinya. Waktu di dunia dia udah ditawarin, dia gak mau daftar lah gitu bahasanya. Ya Rabb, khalaqta malaikataka ghaira muhtajina ilaiha, dan engkau ciptakan malaikat diciptakan sama Allah nggak butuh sama sorga. Malaikat nggak ngotot pengen sorga, enggak, karena malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat juga nggak kawin, dia nggak ngotot, ghaira muhtajin namanya, nggak butuh sama sorga. Sedangkan kita ditakdirkan sama Allah menjadi manusia, bukan malaikat, bukan setan gitu. Tapi kita tahu diri, kita ibadah nih buat siapa, untuk siapa kita beribadah nih. Akhirnya wastaghni anha, apalagi engkau ya Allah nggak butuh tuh sama kita, Allah nggak butuh sama malaikat, Allah nggak butuh. Tapi ya Rabb, fa illam tu'tinal jannah walimannil jannah, seandainya engkau tidak berikan kepada kami sorga, lalu kau ciptakan sorga buat siapa? Tuh asik tuh Pak, dialognya, diplomasinya kepada Allah tuh keren tuh. Itu kalau saya pakai buat minjem duit ke orang kaya cakep juga tuh Pak Haji tuh ya, dipuji-puji dulu gitu, bapak nih luar biasa gitu loh, keren bapak mah gitu. Kemana-mana sodakohnya kenal kiri kanan orang sama bapak tuh, asal bapak lewat orang-orang mah ngasih cuma 2.000, bapak 20.000 gitu. Saya mah Pak kagum sama bapak, andai kata saya jadi bapak nih, aduh belum tentu saya bisa bawa hartanya Pak, belum tentu Pak. Kira-kira masih ada saldo berapa Pak gitu kan, ujung-ujung saldo berapa Pak, sayang Pak kalau diemin Pak, saya banyak yang butuh Pak. Itu diplomasi tuh sama Allah juga begitu, orang-orang arif tuh sama Allah begitu, ilahi, wahai Tuhanku gitu. Kalimatnya ilahi, orang-orang arif tuh kalau minta sama Allah enak banget dah, ilahi abdukal asi ataka gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu yang penuh dosa ini datang kepadamu, ataka gitu, dengan membawa dosa yang besar, yang banyak, seperti bilangan pasir di padang yang luas. Ilahi, kalau kau usir aku dari rahmatmu, kemana lagi aku akan lari? Itu ada kalimat-kalimat yang sering kita baca. Yang paling populer, ilahi lastulil firdaus, ilahi lastulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambil. Apa ibu-ibu itu ya? Enak Bu pagi-pagi baca gituan Bu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu pahami maknanya Bu. Ikro, baca, hayati, kaji. Tuhanku, kayaknya aku nggak pantas, bukan orang yang layak memasuki surga firdaus gitu. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku juga nggak kuat di neraka jahim gitu. Fahabli
waghfir dzunub. Fahabli taubatan ya Allah, berilah aku taubat biar kembali hanya kepadamu. Waghfir dzunubi, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Itu kalau lagi baca sendirian hujan rintik-rintik gitu, itu air mata ikut rintik. Sampai dibilang, lu nangis sih, hujan gak berhenti dah tuh gitu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ya Allah, innaka ghafiruz zambil azim, engkau pengampun dosa sebesar apapun. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah gitu. Kan panjang sebenarnya Bu itu. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali umrina kisun fi kulli yaum. Umur kita nih tiap hari bukan bertambah tapi berkurang. Cuman kita panjang umurnya, padahal kurang umurnya gitu. Kurang umur udah jatahnya udah kurang dikit lagi. Mestinya lagu yang betul begitu Pak ya. Kurang umurnya mestinya. Ustaz Ahmad ketakutan juga. Kurang umurnya udah. Makanya Habib Rizik ngarangnya mabruk alfa mabruk gitu. Alaika mabruk. Itu yang pantas tuh. Cuman namanya manusia seneng sama yang kontroversial. Dibikin yang kontroversial laku. Akhirnya sekarang dikarang mabruk alfa mabruk, terus sudah mulai mensiarkan mabruk alfa mabruk gitu. Berkah, ribuan berkah gitu. Semoga rahmat turun gitu kan dari Allah. Bagus, ada solusinya itu. Bagus, soalnya ada orang panjang umurnya selesai acara tabrakan mati gitu. Lah, tapi kalau mabruk alfa mabruk jadi doa. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Ini ulama yang ngarang jadi paham. Yang penting berkah. Mau sekarang mati tapi masih ada peninggalannya. Nih Masjid Al-Murtado siapa yang bangun ya? Berkah itu orang gitu loh. Ini pengajian siapa nih yang jadi mulai motornya? Si Ustadz Ano udah meninggal, berkah gitu. Mabruk, berkah itu begitu, ziyadahnya ada terus walaupun udah mati. Selamat ulang tahun, semoga rahmat turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Doanya pantas, tepat, proporsional dan sesuai ilmiah gitu. Kita sepakat kalau umur tiap hari berkurang soalnya. Tapi orang pengennya panjang umur kan. Yahudi itu kayak begitu, pengennya panjang umur. Seandainya ada obat dia pengen panjang terus-terusan. Bahkan Allah katakan wala tajidannahum ahrasan 'alan nasi wala tajidannahum ahrasan 'alal hayah. Manusia yang paling pengen hidup panjang itu ya Yahudi. Kalau kita justru ada suka, ada rindu. Di sini nanti ketemu tuh man laqiyani, siapa yang berjumpa denganku dan dia suka kepadaku, aku suka kepadanya, kata Allah. Nanti ada kita temuin tuh kayak gitu. Jadi kalau lain sama kita itu minta sama Allah berkah umur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wal umri gitu. Kalau guru saya Ramadan mengatakan wa barakatan fir rizki wal umri gitu. Tapi umri kita mintanya waziyadah, begitu kan? Waziyadatan fil umri. Kalau saya punya guru Syekh Muhammad Rahman As-Siddiq yang di Somali itu diminta sama Allah wa barakatan fir rizki wal umri wa taubatan qoblal maut. Minta berkah ilmu, berkah umur dan taubat qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal. Kita nih Bu yang dikasih sama Allah, insya Allah kenikmatan berdoa kepada Tuhan.
Orang-orang nggak dikasih kenikmatan, kita yang dikasih. Berdoa nikmat tuh kita dikasih sama Allah. Enak kita punya Allah tuh, enak kita punya Tuhan, jelas kuat gitu. Kita yang dikasih, makanya syukuri dikasih ini sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi alamat iman itu ternyata menurut sahabat Nabi, pertama sabar, syukur, redho gitu. Sabar, syukur, dan redho itu alamat iman versi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an, di sana ada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini para sahabat udah matang soalnya, udah matang. Kalau tadi perinciannya hanya saja yang disebut orang-orang beriman, al-mu'minun. Siapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka, takut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat, dan dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Jadi iman itu level-levelan, 1, 2, 3 itu bertambah. Nih kita semuanya iman nggak sama nih, walaupun kita syahadatnya sama tapi levelnya nggak sama gitu. Jadi level tingkat tingginya luar biasa. Ada orang yang makan biasa aja gitu, tapi ada orang yang makan alhamdulillah ya Allah terima kasih, selalu begitu ada Bu. Kita makan kadang-kadang sambil ngobrol aja, lupa sama nikmat yang ngasih nih Allah. Tapi ada orang setiap tegukan begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada yang kayak begitu Bu, nikmat banget rasanya. Cuman karena kita udah kebiasaan minum aja, lupa sama Allahnya. Nah orang yang kebiasaannya selalu alhamdulillah, terima kasih, bisa makan tuh enak, itu alhamdulillah terus, itu level imannya naik terus itu. Itu lebih baik daripada sholat sunnah itu katanya. Lebih baik daripada sholat sunat. Orang yang makan, minum, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Kalau makan minum aja diucapkan alhamdulillah, apalagi sekarang nih kita hadir di masjid, alhamdulillah ya Allah bisa ke masjid, masya Allah. Padahal itu kemarin saya bukan di masjid gitu kan, alhamdulillah. Kalau nembusin ke situ tuh imannya naik lagi levelnya. Makanya kata Allah, zadathum imana. Setiap dibacakan ayat Allah, zadat, tambah. Kita nih jadi makmum, imamnya baca surat kan macam-macam tuh. Kadang-kadang baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekali waktu yang baca suratnya panjang. Dibaca misalnya dia baca tabaraklah. Itu naik tuh makmum imannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tapi kalau imamnya baca bismillahirrahmanirrahim, itu aja dibaca, ya imannya naik juga. Dibacakan ayat yang lain, naik lagi, tambah naik lagi. Dan kita ini punya kesenangan ayat Al-Quran masing-masing Pak. Kalau saya tanya satu-satu nih, pasti punya kesenangan ayat masing-masing. Saya senangnya misalnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Punya kesenangan masing-masing jiwa kita itu. Ada yang senangnya qul huwallahu ahad. Itu senang itu. Iya, karena itu doang yang saya hafal gitu. Jadi kan begitu sih jawabannya. Kalau nanti senangnya apaan? Saya senangnya ini Ustaz, qul a'udzu birabbin nas. Yang lain yang saya belum hafal gitu. Itu bukan senang namanya. Itu memang karena dia kagak ada tambahan. Nah, semakin kita baca Quran, zadathum imana. Dan nantinya wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita itu dibimbing untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal. Nah, ini dia yang sekarang kita butuhkan
hatinya tawakal kepada Allah. Tahun-tahun sekarang butuh itu Pak, tawakal, belajar tawakal sama Allah. Belajar tawakal sama Allah gimana caranya? Ya kita harus menyaksikan asma'nya. Allah punya nama Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, itu asma Allah. Saksikanlah nama itu dengan cara banyak memperbanyak bacanya, biar Allah kasih cahaya tawakal. Pusing kan sekarang Bu, Pak, gimana nggak pusing? Harga naik terus kan gitu pusing. Bensin naik turun nggak pusing, karyawan gaji minta naik tapi pemasukan kagak ada gitu, kontrakan udah pada kosong, misalnya gitu, bisa kosong. Ya udah, banyakin baca Ya Wakil, Ya Wakil, Allah yang cukupin, Allah yang ngurus, Allah yang jamin, nah gitu. Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil gitu. Saya sudah dapat ijazah dari Syekhuna Siddiq Abdullah untuk baca Ya Wakil, seorang ulama besar, orang yang terpilih juga. Ya Wakil baca 70.000 waktu daftarnya itu, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil. Artinya saksikan dulu nama Allah. Allah punya nama banyak, Ya Wakil. Saat sekarang ini kita perbanyak baca Ya Wakil, Ya Wakil. Nggak boleh baca asma tanpa ijazah itu. Itu harus dengan ijazah dari seorang guru yang memang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ngurusin umat yang banyak gitu. Nggak bisa kita baca di buku dapat, wah enak nih, bagus nih, ini bacaan Ya Goni supaya jadi orang kaya raya gitu kan. Orang demen banget baca Ya Goni, Ya Goni, tapi nggak ada gurunya, akhirnya kayak kagak, stres iya gitu. Itu jadi harus dengan bimbingan guru yang memang guru itu sudah mursyid, terbimbing gitu. Nah, ya, saya dapat Ya Wakil tuh, kalau mau amalin boleh tuh, saya diizinin sama guru, kalau ada temen jemaah yang mau belajar zikir kasih dah baca Ya Wakil. Doanya Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, kami bertawakal kepadamu ya Allah, engkau senang kepada orang-orang yang menyerahkan urusan kepadamu ya Allah. Ntar diurusin sama Allah tuh. Tahu-tahu yang tadinya kita udah anggap nggak bakal laku, tahu-tahu laku gitu. Nah saya kemarin mau jual kambing Bu, mau jual kambing kemarin 2 ekor saya mau jual. Beranak katanya tuh, bunting tuh kambing. Astagfirullah, nggak pakai bidan, nggak pakai obat-obatan supaya perangsang keluar, nggak pakai begitu. Tahu-tahu bunyi pek. Saya bilang sama bini saya, itu kayak suara anak kambing, nggak, trompet kata gitu. Saya tahuin ke kandang, lalah keluar dia. Padahal orang-orang pakai anduk ditarik begitu. Saya merenung, ya Allah, ini kali asar hikmah baca Ya Wakil nih, Allah yang ngurus. Begitu ada satu lagi, saya lihat teteknya itu ngembang ke bawah, saya pisahin. Siangnya keluar juga 2 ekor, nggak pakai bidan. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, engkau senang kepada orang yang tawakal. Rabbana aslamna ilaik fa innaka tuhibbul muslimin. Ya Allah, engkau senang kepada orang yang memasrahkan urusan kepadamu. Ya Allah, ufawwil amra ilaik fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Ya Allah, aku serahkan nih urusan kepadamu dah gitu. Engkau senang kepada orang-orang menyerahkan urusan. Ayo Bu, kalau mau baca Ya Wakil, ba'da sholah baca itu Ya Wakil, Ya Wakil. Yang bagus sholat duha, habis sholat duha sama sholat tahajud, habis witir baca Ya Wakil. Minimal 700 kali Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil gitu. Baca bareng-bareng. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma ufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Ibu-ibu bertanya begini, Ustadz, lembarannya aja fotokopi itu ya, ntar dah fotokopi lembarannya bagi-bagian lagi. Kemarin udah ngamalin Bu yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah tuh Bu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Ya itu baca Bapak Mualim Haji Abdul Rasyid itu rajin baca itu tuh, ba'da subuh minimal 4 kali itu baca. Nah mudah-mudahan bulan depan nanti di fotokopi Ya Wakil sama doanya bisa kita amalin bagi yang mau mengamalkan gitu.
Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pagi hari ini kita cukupkan dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dari apa yang kita baca di kitab ini dan dari apa yang keluar dari yang baik-baik dari Al-Faqir. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan niat istifadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pembawa acara kaifa hadza? Ma fi su'al minal jamaah? Ma fi su'al? يكفي خلاص. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وارزقنا العلم ينفعنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب.